Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tugas manajemen dan analisis data, materi tentang uji hipotesa B kali K selain 2 kali 2 dan 2 kali 3. Berikut anggota kelompok 4 yang terdiri dari 1. Alvina Damayanti, 2. Femi Sabrina, ketiga Hermalia Putri Islami, keempat Muhammad Ridho Akbar, kelima Nurzihan Arika, keenam Siti Mutiara Cantika dari kelas IKMB 2019. Konten dari PPT kali ini adalah yang pertama, definisi dari hipotesis, kedua, definisi pengujian hipotesis, yang ketiga, prinsip dan manfaat uji hipotesis, yang keempat, jenis-jenis uji hipotesis, yang kelima, langkah-langkah uji hipotesis, keenam, syarat uji hipotesis, yang ketujuh, uji hipotesa tabel B kali K selain 2 kali 2 dan 2 kali 3. Kedelapan, kasus hubungan BBLR dengan kejadian stunting pada anak balita. Yang kesembilan, praktek. Dan yang terakhir adalah lampiran. Definisi dari hipotesis. Yang pertama, menurut Muldiraszo, hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkatannya dan kebenarannya masih harus diuji dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dan dirumuskan dalam hal teori, dugaan, pengalaman pribadi, atau orang lain. Kesannya umum dan kesimpulannya adalah masih sangat awal. Sedangkan definisi umum dari hipotesis adalah suatu proses dari pendugaan parameter dalam populasi yang mengarahkan kepada suatu keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pernyataan tersebut. Baik, kita masuk ke outline yang selanjutnya, yaitu mengenai definisi pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dipakai untuk menentukan apakah hipotesis tersebut suatu pernyataan yang wajar, oleh karena itu tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Prinsip dari uji hipotesis adalah melakukan perbandingan antara nilai sampel dengan nilai hipotesis yang diajukan. Peluang diterima dan ditolaknya suatu hipotesis tergantung besar kecilnya perbedaan antara nilai sampel dengan nilai hipotesis. Adapun manfaat dari uji hipotesis adalah berguna dalam proses penelitian. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis-jenis uji hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo artinya di bawah dan tesis artinya pernyataan yang telah diuji. Dalam dunia statistik dikenal dengan dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0 dimulai dengan asumsi bahwa hipotesis 0 tersebut selalu benar dan selalu memuat tanda sama dengan. Contohnya, tidak ada hubungan berat badan bayi dengan stunting. Selanjutnya, hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis alternatif adalah hipotesis dari peneliti itu sendiri. Hipotesis alternatif tidak pernah memuat tanda sama dengan. Adapun contoh dari hipotesis alternatif adalah ada hubungan berat badan bayi dengan stunting. Adapun langkah-langkah penggunaan tabel uji hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi skala pengukuran variabel. Yang kedua, tentukan jenis uji hipotesis. Yang ketiga, identifikasi jumlah kelompok. Yang keempat, identifikasi pasangan atau tidak berpasangan. Yang kelima, untuk variabel kategorikal, identifikasi apakah dapat dibuat tabel silang. Kalau bisa, tentukan jenis tabel silangnya. Dan yang terakhir atau yang keenam itu identifikasi persyaratan uji parametrik dan non-parametrik. Syarat-syarat yang perlu dipahami untuk melakukan uji hipotesis antara lain, yang pertama, skala pengukuran variabel, terdiri dari kategorikal dan numerik. Yang kedua, jenis hipotesis, terdiri dari komparatif asosiatif dan korelatif. Yang ketiga, jumlah kelompok data. Contohnya 1 kelompok, 2 kelompok, atau lebih dari 2 kelompok. Yang keempat, pasangan. Contohnya berpasangan atau tidak berpasangan. Yang kelima, tabel silang, yaitu tabel baris dikali dengan kolom atau tabel B kali K.
Yang keenam, syarat uji parametrik dan non-parametrik. Penjelasan istilah-istilah tabel B kali K sebagai berikut. B merupakan singkatan dari baris. Pada baris diletakkan variabel bebas atau independen. Sedangkan K adalah singkatan dari kolom. Pada kolom diletakkan variabel terikat atau dependen. Jenis tabel B kali K ditentukan berdasarkan jumlah baris dan jumlah kolomnya. Jika jumlah baris ada 3 dan kolomnya ada 3, maka disebut tabel 3 kali 3. Berikut contoh dari tabel 3 kali 3. Dapat diketahui dari tabel tersebut bahwa terdapat 3 baris, yaitu pada tingkat pendidikan yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian terdapat 3 kolom, yaitu pada tingkat pengetahuan, yang mana dibagi menjadi 3 kategori, rendah, sedang, dan tinggi. Persilangan antara satu kategori dengan kategori lain biasa disebut sebagai sel. Pada tabel 3 kali 3 terdapat 9 sel yang diberi nama mulai dari sel A sampai sel I. Variabel tingkat pendidikan dan variabel tingkat pengetahuan merupakan variabel kategorik. Hubungan antara dua variabel ordinal tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel silang atau tabel B kali K. Berikut contoh kasus hubungan berat badan lahir rendah atau BBLR dengan kejadian stunting pada anak balita. Jika ingin mengetahui hubungan antara berat badan lahir rendah dengan kejadian stunting atau tidak stunting, maka pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut. Apakah terdapat hubungan antara berat badan lahir rendah dengan kejadian stunting pada anak balita? Variabel uji pada kasus tersebut dibagi menjadi 2, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Yang mana variabel dependen yaitu kejadian stunting pada anak balita. Sedangkan variabel independennya yaitu hubungan berat badan lahir rendah atau BBLR. Hipotesis yang berdasarkan penelitian tersebut adalah hipotesis nolnya, yaitu tidak adanya hubungan antara berat badan lahir rendah dengan kejadian stunting pada anak balita. Hipotesis kerjanya yaitu adanya hubungan antara berat badan lahir rendah dengan kejadian stunting pada anak balita. Baiklah, kelompok kami akan melakukan uji hipotesis 3 kali 2 dengan mengangkat tema hubungan BBLR dengan kejadian stunting pada anak balita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu dataset yang telah disiapkan. Di sini kita lihat bahwa terdapat 9 variabel. Variabel yang kita gunakan untuk uji hipotesis ini ada 2. Yang pertama itu variabel berat badan lahir dan status gizi balita. Yang pertama kita lihat dulu value-nya untuk memasukkan data. Di sini kita masukkan kode 1 untuk rendah, kode 2 untuk normal, dan kode 3 untuk obesitas. Lalu kita oke kan. Untuk status gizi, kita lihat value-nya. Kita masukkan value kode 1 untuk stunting dan kode 2 untuk tidak stunting. Lalu kita oke kan. Kedua variabel ini akan membentuk tabel kontingensi 3 kali 2. Sebelum kita masuk ke uji hipotesis, maka sebaiknya kita melihat terlebih dahulu apakah ada data yang hilang atau missing. Dengan cara, pertama kita klik Analyze, klik Descriptive Statistik, dan klik Frekuensi. Kita masukkan data yang akan kita uji, yaitu berat badan lahir balita dan status gizi balita. Lalu kita okekan. Maka akan keluar output di jendela output SPSS. Kita lihat di sini bahwa N valid ini ada 85 dan missing ini 0. Artinya tidak ada data yang hilang.
maka kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Lalu kita lihat di sini, frekuensi tabel ini ada 2 variabel. Karena ini bentuk tabel kontingensi 3x2, maka data dari berat badan lahir balita ini ada 3 data, yaitu ada rendah, normal, dan obesitas. Lalu untuk status gizi balita itu ada 2 data, yaitu ada stunting dan tidak stunting. Frekuensi berat badan lahir balita rendah itu ada 40. Kemudian berat badan lahir balita normal itu ada 30 dan obesitas itu ada 15. Jadi totalnya ada 85. Lalu kita lihat di persen dan valid persen. Nilai dari kedua ini harus sama. Jika salah satu dari ini memiliki nilai yang beda atau tidak sama, maka ada data yang mungkin keliru dan tidak bisa untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Lalu untuk status gizi balita ini frekuensi stunting ada 43 dan frekuensi untuk tidak stunting ada 42. Kita kembali ke dataset. Untuk melakukan pengujian hipotesis, langkah pertama itu kita klik Analyze, kita klik Descriptive Statistik, dan kita klik Cross Tab. Kita masukkan data yang akan kita uji, yaitu berat badan lahir balita dimasukkan ke row, dan status gizi balita kita masukkan ke kolom. Kemudian kita klik statistik dan kita centang pada chi-square. Kita continue. Lalu kita klik cells, kita centang observed, kita centang expected, dan kita centang row. Lalu continue. Kemudian kita OK-kan. Maka akan keluar output di jendela output SPSS. Kita lihat di sini bahwa N ini 85 dengan persen 100% dan missing itu 0. Kita lihat di sini bahwa tabel kontingensi 3x2 ini dengan 2 variabel itu berat badan lahir balita dan status gizi balita. Kita lihat bahwa tidak ada nilai 0 cells atau 0,0% dan tidak memiliki nilai expected di bawah 5 dengan minimum expected 7,41. Lalu ini p-value-nya 0,01. Kita masuk ke interpretasi. Jadi, diketahui bahwa berat badan lahir rendah ada sebanyak 40 responden. Untuk berat badan lahir normal ini ada 30 responden. Dan untuk berat badan lahir obesitas ini ada 15 responden. Jadi total keseluruhan responden ada 85. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa responden dengan berat badan lahir rendah yang terkena stunting itu ada 29 responden atau 72,5%. Kemudian untuk responden dengan berat badan lahir normal terkena stunting itu ada 9 atau 30,0%. Dan untuk berat badan lahir obesitas itu ada 5 yang terkena stunting atau 33,3%. Sedangkan untuk berat badan lahir rendah yang tidak terkena stunting itu sebanyak 11
responden atau 27,5%. Dan berat badan lahir normal tidak terkena stunting itu sebanyak 21 atau 70,0%. Kemudian untuk berat badan lahir obesitas yang tidak terkena stunting itu sebanyak 10 responden atau 66,7%. Jadi, dapat kita simpulkan dari tabel 3x2 ini layak diuji hipotesis B kali K karena tidak ada sel yang bernilai 0 dan tidak ada nilai expected yang kurang dari 5. Hasil uji hipotesis B kali K diperoleh bahwa nilai p-value itu sama dengan 0,01 yang berarti nilai P kurang dari alfa atau 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara berat badan lahir dengan kejadian stunting pada balita. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan dalam menginput data, saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan materi dari kelompok kami mengenai uji hipotesa B kali K selain 2x2 dan 2x3. Kami juga melampirkan beberapa daftar pustaka yang kami adopsi untuk penyelesaian materi ini. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.